Bab 30. Semenjak Asma dan Ridho melaksanakan tajdidun nikah oleh saran kepala KUA dan wali hakim, Mama Rani dan Papa Rudi hampir setiap hari berkunjung ke rumah mereka. Menanyakan apakah menantunya sudah hamil atau belum. Tapi jawabannya masih nihil. Allah ingin mereka berusaha lebih giat lagi, tentunya dengan doa dan ikhtiar. Tuan muda, Nyonya Anda berdua ditunggu Tuan dan Nyonya besar di ruang tamu, Ucap Felix sang bodyguard. Mengabari tuannya yang sedang pacaran halal di taman belakang. Baiklah, sebentar lagi kami ke sana. Baru saja kemarin datang, malah datang lagi. Ridho mendengkus kesal. Sabar mas, namanya juga orang tua. Apalagi mas anak tunggal, jadi wajar mereka sangat mengharapkan cucu, terutama untuk menjadi penerus bisnis keluarga kita. Asma mencoba menenangkan. Makanya kita harus sering-sering buat anaknya, kalau perlu 3 kali sehari. Ujar Ridho sambil terkekeh. Memangnya seperti minum obat, 3 kali sehari? Jawab Asma, tersenyum manja. Iya dik Asma, yang penting adik cepat hamil. Mama dan papa sudah ngebet banget pengen nimang cucu. Sahut Ridho, mencium pipi istrinya dan memeluknya erat. Sudah mas, malu dilihat bodyguard. Kita temui mama dan papa sekarang ya? Pinta Asma. Ridho mengangguk. Mereka melangkahkan kaki menuju ruang tamu dengan bergandengan tangan. Asma melangkah secara bersamaan, sejajar dengan langkah Ridho. La menggenggam erat tangan istrinya. Kalian seperti pengantin baru saja, mama jadi iri. Cibir Mama Rani. Ada apa ma? Ucap Ridho to the point tentang maksud kedatangan orang tuanya. Coba lihat, apa yang ada di tangan mama. Mama Rani mengibaskan 2 kertas tipis yang diapit oleh kedua jarinya. Kertas apa itu ma? Tanya Ridho, penasaran. Tiket. Jawab Mama Rani, singkat. Lia, Ridho tahu itu tiket, maksud Ridho tiket apa? Ridho bertanya lagi dengan wajah malas. Nih ambil. Mama Rani menyerahkan tiket itu pada Ridho. Ini hanya contoh tiket. Sebenarnya, Mama sudah mendaftarkan paket honeymoon untuk kalian. Jadi terserah, mau memilih negara mana. Ke Jerman, Rusia, Maldives, atau Paris. Jelas Mama Rani. Dik Asma sayang maunya honeymoon di mana? Ridho menoleh dan berbisik pada Asma. Terserah mas saja, aku sih yes. Ujar Asma, tertawa kecil. Tidak, mas terserah adik Asma saja. Tawar Ridho. Kalau sambil umroh tidak apa-apa kan mas? Ucap Asma. Wajah Ridho langsung berbinar. Ide cemerlang sang istri bisa menambah nilai ilmu dan meningkatkan keimanan, begitu pemikirannya. Aku sangat setuju, ide yang bagus dik Asma sayang. Jawab Ridho dengan bersemangat sembari mencolek dagu Asma. Asma tersipu malu kemudian tertunduk. Mama Rani dan Papa Rudi yang melihatnya juga ikut tersenyum penuh haru. Mengingat tentang perjuangan Asma menyadarkan hati anaknya yang hampir mati, dan jauh dari Allah. Ma, kami akan mengambil paket umroh saja. Siapa tahu nanti pulang dari sana kami membawa oleh-oleh dedek bayi untuk papa dan mama. Cengir Ridho. Amin. Jawab Mama Rani dan Papa Rudi serentak. Setelah semuanya berkumpul di ruang tamu, Mama Rani sibuk berbincang dengan Asma di kamar Asma dan Ridho. Sementara, Papa Rudi sedang berbicara serius tentang penyerangan gudang penyimpanan bahan mentah perusahaan. Pa, salah satu kambing hitam yang dikirim Nikolai untuk membakar gudang kita sudah tertangkap kala itu. Jadi, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Ridho dengan serius. Sebelum kita masuk ke tahap rencana, Papa ingin mengatakan sesuatu denganmu. Papa mohon, jangan benci Papa ya nak. Jawab Rudi, tersenyum gamang. La berpikir,
kira-kira apa tanggapan putra sematawayangnya? Apa itu, Pak? Coba jelaskan kepadaku. Apa yang Papa sembunyikan dari aku dan Mama? Rido mengernyitkan dahinya. Sebenarnya, Nikolai Albert adalah anak kandung Papa dari mantan pacar Papa dulu, namanya Devika Albert dari Rusia. Iya, ia adalah kakakmu, Rido. Mungkin ia datang ke South Kalimantan ini untuk membalaskan dendam ibunya yang telah lalu. Papa meninggalkannya dan memilih ibumu. Terang Papa Rudy, beliau tertunduk. Kilatan masa lalu bersama Devika seketika hadir dalam benaknya. Apa, Pak? Jadi selama ini Papa menyembunyikan rahasia besar ini dari kami, terutama Mama. Bagaimana perasaan Mama jika beliau mengetahui hal ini? Papa sangat keterlaluan. Rido mengacak-ngacak rambutnya, frustasi. Maafkan Papa nak, Papa merahasiakannya karena Papa tidak ingin kehilangan Mama dan juga kamu. Papa sangat menyayangi kalian berdua. Papa Rudy mulai terisak. Tapi Pak, masa lalu Papa mulai mengusik kebahagiaan kita. Dan sampai kapanpun, aku tidak akan mengakuinya sebagai adikku. Teriak Rido, menggebrak meja kerja. Nikolai juga darah dagingku Rido, dan ia adalah kakak laki-lakimu. Teriak Papa Rudy tak kalah lantangnya. Untung ruangan itu kedap suara, jadi tidak ada satu orang pun yang mendengar pembicaraan mereka. Lah darah dagingmu tapi bukan kakakku. Rido menatap sinis papanya. Papa mohon, untuk sementara tolong rahasiakan ini dari mamamu. Papa akan menjelaskan masalah ini di waktu yang tepat, mungkin setelah urusan dengan Nikolai dan komplotannya selesai. Rido tidak menjawab, otaknya mendidih karena kejujuran Papa Rudy tentang masa lalu beliau. Tapi di sisi lain, ia ingin meluapkan segala emosinya kepada Nikolai. Baiklah Pak, semoga Mama dapat memahaminya dan memilih keputusan tetap bersama Papa. Ucap Rido dingin. Masih marah dengan papanya. Hanya saja ia sembunyikan demi mengetahui latar belakang keluarga Albert. Di tempat lain, tepatnya di sebuah gudang terbengkalai di pinggir kota, Nikolai dan pasukannya sedang menyusun strategi untuk menghancurkan keluarga Anggara. Tentunya demi membalaskan dendam sang mama tercinta dan mengambil sebagian apa yang menjadi haknya. Aku dengar dari informan kita bahwa Rudy memiliki anak yang bernama Rido Prasetya Anggara. Ia adalah anak sematawayang Rudy dengan wanita yang bernama Rani. Wanita itulah yang telah merebut posisi mamamu di hati Rudy. Ucap Stuart Albert, kakek dari Nikolai. Saksi kunci dari terlukanya hati sang anak sematawayang, Devika Albert. Lalu, apakah kita mulai dengan membunuh wanita jalang yang telah merebut ayahku itu, Kek? Tanya Nikolai, dengan mata memerah. Menahan emosi yang ingin meledak. Jangan, itu terlalu berbahaya. Kita pikirkan cara lain. Ujar Stuart. Maaf Tuan Besar, aku dengar dari mata-mata kita di kantor Anggara Wisdom Group, bahwa Rido sudah menikah. Bagaimana kalau kita mulai menghabisi yang kecil dan lemah dulu? Baru membabat habis semua keluarga Anggara dan mengambil semua aset kekayaannya. Nier seorang ajudan Nikolai ikut memberikan pendapatnya. Yeah, this right, aku suka dengan idemu. Stuart menyeringai tajam. Katakan pada hacker kita untuk mencari tahu di mana sekarang istrinya berada. Kalau perlu hak semua CCTV yang ada di semua jalan di kota ini. Kita akan bersenang-senang dengan wanita itu. Ujar Nikolai, tersenyum tajam penuh rencana jahatnya.